Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar teman-teman dan adik-adik semuanya? Mudah-mudahan kalian semua sehat semua ya. Halo, perkenalkan nama saya Galuh Nurul Hidayah dari PGSD 2B Universitas Kuningan. Oke, sebelumnya saya akan memberitahu dulu apa saja yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama, itu ada pengertian bilangan bulat. Kemudian yang kedua ada jenis-jenis bilangan bulat. Lalu yang ketiga ada garis bilangan. Lalu kemudian ada beberapa contoh soal mengenai bilangan bulat itu sendiri. Oke, teman-teman dan adik-adik semuanya, kita mulai saja pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat itu apa sih? Bilangan bulat itu adalah bilangan yang di dalamnya itu terdiri dari bilangan cacah, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, dan bilangan negatif. Bilangan negatif itu seperti negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Oke, teman-teman dan adik-adik semuanya, kita masuk ke pembahasan yang nomor 2, yaitu mengenai jenis-jenis bilangan bulat. Jenis-jenis bilangan bulat itu ada apa saja sih? Yang pertama, ada yang dinamakan dengan bilangan positif. Yang kedua, ada bilangan 0. Dan yang ketiga, ada bilangan negatif. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu tadi adalah bilangan asli. Bilangan asli itu apa sih sebenarnya? Bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1 dan seterusnya. Contohnya seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu yang kedua, tadi ada bilangan 0. Bilangan 0 itu dilambangkan 0 seperti ini. Yang mana bilangan 0 itu merupakan titiknya tuh ada di tengah-tengah di antara bilangan positif dan bilangan negatif. Lalu yang nomor 3, tadi itu ada bilangan negatif. Bilangan negatif itu adalah lawannya dari si bilangan asli atau bilangan positif. Jadi misalnya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Jadi adik-adik dan teman-teman semuanya sudah paham kan jenis-jenis bilangan bulat ini? Di dalamnya itu tadi ada apa saja? Yang pertama, bilangan positif, lalu yang kedua bilangan 0, lalu yang ketiga bilangan negatif. Oke, adik-adik semuanya dan teman-teman, sekarang kita masuk ke pembahasan yang nomor 3, yaitu tadi mengenai apa? Garis bilangan. Nah, garis bilangan itu apa sih teman-teman? Garis bilangan itu adalah suatu gambar berupa garis lurus, yang mana garis lurus itu tuh titiknya itu diasumsikan melambangkan pada suatu bilangan real. Nah, yang mana setiap bilangan realnya itu merujuk kepada suatu titik tertentu, begitu teman-teman. Oke, adik-adik dan teman-teman semuanya, ini adalah gambar atau contoh garis bilangan, yang mana garis bilangan ini tuh nantinya bisa digunakan untuk memudahkan kita dalam mengerjakan soal perhitungan bilangan bulat. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa bilangan bulat itu terdiri dari ada bilangan positif, bilangan 0, dan bilangan negatif. Bisa dilihat di garis bilangan yang sebelah kanan itu yang angka 1 sampai 10 dan seterusnya ke sana disebut sebagai bilangan positif, yang tengah itu yang 0 itu disebut dengan bilangan 0, dan yang ke sebelah kirinya itu ada negatif 1, negatif 2, itu disebut dengan bilangan negatif.
Nah, teman-teman semuanya, kenapa sih di dalam materi bilangan bulat ini kita ini harus atau ada yang namanya dengan garis bilangan? Karena garis bilangan itu bisa memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal nantinya, soal-soal berupa bilangan bulat. Jadi kayak garis bilangan itu nantinya memudahkan kita untuk melakukan perhitungan bilangan bulat, tapi perhitungan bilangan bulatnya ini khusus untuk penjumlahan dan pengurangan saja, begitu teman-teman. Jadi garis bilangan ini memang sepertinya penting dalam materi bilangan bulat ini. Nah, dalam garis bilangan ini ternyata terdapat beberapa aturan nih teman-teman. Apa aja? Yang pertama itu ada titik awalnya itu berada di titik 0. Jadi kalau kita mau mengerjakan sesuatu itu harus berada di awalnya itu di titik 0 terlebih dahulu. Terus kemudian yang kedua aturannya adalah penjumlahan itu, kalau soalnya penjumlahan itu maka nanti ditariknya itu ke garisnya ke kanan. Sedangkan yang ketiga, kalau pengurangan itu sebaliknya, nanti garisnya itu ditariknya tuh ke kiri gitu. Terus kemudian yang keempat, ada yang namanya titik terakhir. Nah, titik terakhir itu nanti kita berhentinya tuh di mana, maka itu disebut sebagai hasil dari perhitungan kita yang tadi kita hitung. Nanti kita bahas di soal-soal. Nah, jadi mari kita simpulkan tadi aturan-aturan garis bilangan itu yang pertama, titik awalnya itu ada di bilangan 0. Lalu yang kedua, penjumlahan itu ditariknya ke kanan. Yang ketiga, pengurangan, garisnya itu ditarik ke kiri. Lalu yang keempat, titik terakhir yaitu adalah titik hasil dari perhitungan. Oke teman-teman semuanya, di sini saya akan memberikan contoh soal bilangan bulat yang mana nanti bisa kita kerjakan secara bersama-sama. Soalnya itu adalah nomor 1 negatif 4 ditambah 5 sama dengan titik-titik. Kemudian nomor 2, 3 ditambah negatif 6 sama dengan titik-titik. Kemudian yang nomor 3, 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Oke adik-adik dan teman-teman semuanya, kita akan bahas satu persatu soal yang tadi sudah diberikan. Yang tadi nomor 1 itu kan negatif 4 ditambah 5, jawabannya berapa? Kita bisa mengerjakannya dengan menggunakan garis bilangan yang tadi sudah dijelaskan. Oke, cara mengerjakannya itu pertama-tama kita mempusatkan dulu titik pusatnya di angka 0. Lalu setelah itu lihat di soal. Di soal itu kan soalnya itu negatif 4. Berarti min itu kan pengurangan kan. Berarti kita mundur ke sebelah kiri. Berapa langkah? 4 langkah karena angkanya itu 4. Oke, setelah itu kan kita tuh berhenti jadinya di titik negatif 4. Lalu tadi itu ditambah 5. Berarti kalau ditambah 5 otomatis kan kalau penjumlahan itu ke kanan ya. Geser ke kanan. Berarti tinggal geser ke kanan 5 langkah. Nah, kemudian setelah kita geser ke kanan dari angka negatif 4, pasti kita berhenti di titik 1, positif 1. Maka hasilnya itu adalah 1. Hasil dari negatif 4 ditambah 5 adalah 1 atau positif 1. Oke teman-teman, itu adalah salah satu contoh cara mengerjakan soal bilangan bulat dengan menggunakan metode garis bilangan. Untuk soal nomor 2 dan nomor 3-nya, boleh adik-adik semuanya mencoba untuk mengerjakannya sendiri ya. Oke, teman-teman dan adik-adik semuanya, mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.